Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita tiba kembali di hadapan Anda semua. Bung kameramen, dibacakan beritanya. Baik, Bung Alfian. Ini berita masih lanjutan, Bung Alfian, dari hal-hal yang masih panas di negeri ini, Bung Alfian. Yaitu dari kompas.com, 12 Januari 2023. Judulnya, PGI sarankan hapus materi sejarah yang kaburkan fakta pelanggaran HAM berat. Masuk dalam beritanya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui dan menyesali pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, menyatakan pernyataan itu merupakan lompatan besar dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia karena selama ini cenderung ditutupi bahkan disangkal. Meski tidak disertai permohonan maaf, hal ini menurut saya sudah sangat maju, kata Gultom. Ia mengatakan PGI juga mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial tidak menegasikan jalur yudikatif. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Pertama, buat pemirsa, saya ingin mengatakan kenapa seperti itu pernyataan dari Satuan Organisasi Kristen. Karena sejak tahun 1967 sampai tahun 1971, 5 tahun itu kelompok Kristen itu panen. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya tahun 1965 PKI berontak, tahun 66 gerakan serangan balikan kerjasama antara seluruh agama-agama dan kelompok Kristen waktu itu ikut. Kita sama bisa sebut nama Hari-Chan Silalahi, Alex Paat, ada Kosmas Batubara, yang tentunya 98% adalah kelompok Islam. Nah, perlawanan kepada PKI tahun 1965 akhir sekitar full tahun 1966 itu melahirkan beberapa ketentuan konstitusional. Maka akhirnya orang-orang komunis, orang-orang PKI kehilangan celah untuk berperan. Nah, maka akhirnya mereka sejak tahun 67 mengganti identitas agama mereka di KTP menjadi Kristen. Jadi selama tahun 67, 68, 69, 70, 71 menurut catatan demografi, ada sekitar 5 sampai 7 juta orang yang sebenarnya Islam, tapi karena mereka punya sangkutan dengan PKI, maka mereka untuk memilih urusan ini menjadi lebih bagus, dia beridentitaskan Kristen, artinya dia beragama tapi tidak mau Islam karena dianggap yang menghabisi mereka itu adalah orang-orang Islam. Jadi kalau sekarang pihak PGI seperti itu, ya iya biar nggak ketahuan bahwa Anda pernah panen, gitu ya. Saya ingin katakan ini penting buat diperhatikan buat para pemirsa. Ini pentingnya kita punya sejarah pembahasan seperti ini. Sangat tidak bisa diterima alasan itu. PKI adalah pemberontakan yang tahun 1965 seluruh agama-agama bekerja sama untuk mengganyang dan membasmi PKI yang secara sebab yang kita lakukan adalah akibat dari kelakuan mereka. betul. Nah, jadi sekali lagi dengan respon awal saya bahwa ini harus ditolak. Dan sejarah keganasan, kekejaman gerakan PKI komunisme di seluruh dunia secara umum maupun yang PKI di Indonesia tetap harus dituliskan, harus dikabarkan dan harus divideokan dan diedukasikan agar jangan terulang kembali. Sekali lagi, Anda keliru, Tuan Pendeta. Makasih. Iya, Bung Alfian. Harusnya dari pihak Kristen atau non-Islam mereka juga berpikir harusnya, Bung Alfian, ya. Karena PKI yang mereka incar itu semua agama. Betul. Bukan hanya Islam. Mereka sangat tidak suka ada orang yang beragama. Nah, Bung Alfian, masuk lagi dalam beritanya mungkin biar lebih jelas. Gomar pun mengusulkan 2 hal sebagai tindak lanjut pernyataan Jokowi yang mengakui dan menyesali pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pertama, perlunya penghapusan segera berbagai bentuk memorial maupun materi sejarah yang ada selama ini yang bisa dinilai sebagai pembelokan sejarah dan pengaburan fakta pelanggaran HAM yang terjadi. Kedua, perlunya memorialisasi atas pelanggaran HAM berat tersebut dalam bentuk statuta sebagai peringatan kepada generasi berikut agar tidak terulang. Nah, Bung Alfian,
Ini menurut saya berbahaya Bung Alfian kalimat ini. Karena poin yang pertama misalkan, perlu dihapuskan materi-materi sejarah yang dinilai membelokkan. Menurut siapa? Menurut Jokowi. Menurut Ripka Ciptaning. Kalau kita mengikuti sejarahnya menurut Ripka Ciptaning, wah, berarti sejarah yang versi yang benernya dari Islam bisa dihapuskan. Ini gimana Bung Alfian bahayanya? Ya, yang jelas ada keinginan mereka yang Al-Quran selalu mengingatkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. PKI itu adalah aktor dan pelaku. Itu bisa dikonfirmasi kalau kita mendengar atau melihat uraian yang sangat detail dari teman kita, sahabat kita Fadlizon, itu sangat jelas sekali. Dan juga dalam penelusuran saya kepada para sesepuh-sesepuh yang masih hidup, yang disampaikan tadi merupakan sebuah usulan penghapusan sejarah dan kemudian pengaburan fakta-fakta sejarah. Menurut saya ini akan menjadi hal yang perlu kita persoalkan. Karena memang ada satu rumusan, sejarah itu dibuat oleh yang berkuasa. Nah, mungkin buat kita hari ini, umat Islam yang mayoritas, kita punya sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, apa yang diusulkan tadi untuk penghapusan sejarah, rekam sejarah, memori sejarah, kok begitu? Dulu kan yang bikin buku sejarah siapa? Kalau kita umat Islam sangat bertanya-tanya betapa banyak hal-hal yang dialami dan dilakoni oleh umat Islam tidak termaktub dalam catatan sejarah. Nah, sekarang ini sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, dengan hijrahnya atau konversi keyakinan dari orang-orang Muslim yang memang dia simpatisan PKI, kader PKI, pengurus PKI, dan orang-orang PKI, mereka ketika mengalami konversi dengan atas nama agama, mereka lebih ingin bukan beragama Islam. Itu penting. Nah, jadi soal tadi, usulan penghapusan sejarah dan lain-lain yang menyertainya menurut saya itu harus ditolak karena itu tidak bisa dibuat dengan satu pihak. Itu menurut siapa, pelurusan sejarah menurut siapa, itu menjadi hal yang perlu disoal. Jadi penghapusan sejarah ini meniscayakan bahwa oh berarti yang berperan hanya si A, yang lain tidak. Ini kan adalah sebuah perjalanan sosial yang dia tidak bisa dilihat secara matematis gitu. Ini nggak bisa dilihat secara hitungan aksiomatik, yang hitungan-hitungan matematis, yang angka-angka atau penyebutan-penyebutannya menjadi rumus baku. Tidak, ini merupakan sebuah perjalanan yang pernah ada dan masih bisa dibincangkan. Kalau kita mau jujur, misalnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia menghadapi PKI, misalnya begitu. Tetap, dan PKI adalah satu kelembagaan yang pernah ada dan merasa ingin ada dan merasa masih ada. Sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya untuk perbaikan dan penataan negara ini, termasuk yang kita bisa buktikan di berbagai belahan dunia. Negara komunis itu nggak ada yang memberikan kesejahteraan dan kebaikan buat rakyat mereka. Iya, Bung Alfian. Wah sangat menarik nih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini, saya bisa menarik dari perbincangan kita di beberapa video sebelumnya, Bung Alfian. Artinya, dari rilis 12 poin pelanggaran HAM yang dirilis oleh Jokowi, yang mungkin dibantu oleh menteri-menterinya, ini berarti Bung Alfian juga kan sampaikan bahwa ini aksi sepihak juga. Harusnya dia bisa dong nanya kepada tokoh-tokoh Islam. Apalagi nih pelanggaran HAM yang perlu dimasukkan dalam poin-poin Bung Alfian. Nah, itu pertama Bung Alfian. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan saran pendeta ini, artinya Bung Alfian, bisa jadi kan banyak turunan-turunan lain dari hasil rilis yang 12 kemarin Bung Alfian. Nah, ini kan di follow up oleh pihak gereja bahwa dia menyarankan untuk penghapusan materi sejarah yang selama ini dinilai membelokkan sejarah. Nah, ini kan saya khawatir Bung Alfian, tidak ada rilis ini saja, buku-buku sejarah anak sekolah kita aja, kata PKI aja dihilangkan Bung Alfian. Nah, kedepannya saya khawatir buku sejarah ditulisnya malah PKI sebagai korban dan penjahatnya adalah umat Islam dan TNI. Dan mungkin Bung Alfian ada bayangan turunan apa lagi dari rilis 12 yang kemarin, dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, silakan. Pertama, bahwa itu adalah satu hal yang sangat membahayakan kalau tidak di-counter. Nah, dari 12 rilis itu kita punya pertanyaan. Bagaimana dengan peristiwa Tanjung Priuk yang korbannya 400-an orang yang dibunuh dengan sangat mengerikan, dan itu dilakukan atas semangat operasi daripada agama tertentu. Itu harus saya nyatakan. Yang kedua, tahun 2019
ada 2 kasus yang menimbulkan korban. Yang pertama petugas pemilu yang jumlahnya sekitar 890-an sampai 900-an. Iya. Dan 14 anak-anak kita seperti Rehan dan Harun Ar-Rasyid yang mereka dibunuh dengan sangat kejam. Iya. Di tahun 2020 ada 6 syuhada dari pemuda Islam, dari teman-teman dari organisasi Front Pembela Islam. Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan dan terus bergulir secara liar, maka rasanya kita harus menyatakan bahwa nanti umat Islam ini boleh dibilang umat Islam ini nggak ada, umat Islam ini minoritas, cuma 1% saja, nggak berperan, kan gitu. Nanti lama-lama jadi norak karena tertulis dalam, apalagi tadi ada istilah tuh ada dinotariskan atau segala macam, ada blade-nya segala macam. Statuta yang berkekuatan hukum kan begitu ya. Iya. Jadi dia bisa saja buat ini fakta Indonesia. Nah, Indonesia itu umat Islamnya cuma 1%, 99% Kristen. Nah, itu bisa terjadi nanti dia buat begitu karena dia mau buatnya hitam di atas putih. Nah, itu harus jadi satu. Sama ingat kan waktu kita 212 kan, ada stasiun televisi tertentu yang dengan konyolnya menyebut bahwa yang hadir cuma 5.000 orang. Padahal semua orang tahu, data-data jurnalistik internasional tahu, yang hadir itu 13,7 juta orang. Yang jelas ini adalah sebuah pertarungan yang sedang berlanjut, sedang berlangsung secara opini, secara perang informasi. Maka buat kita, selanjutnya mari kita mengantisipasi dengan catatan kunci dari saya, PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Dan artinya kita akan berhadapan dengan kristenisasi, berhadapan dengan syiahisasi, berhadapan dengan Ahmadiyah, dan semua aliran-aliran yang sudah pernah dinyatakan oleh hasil musyawarah atau hasil fatwa MUI. Dan ini bukan sekedar omongan seorang Alfian yang secara emosional spontan. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.